Sebelum yang lainnya kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan kita melanjutkan materi tematik, tepatnya seri keempat yang membahas tentang mengenal huruf wawu yang berjumlah 37 macam. Ini adalah seri terakhir karena dalam pertemuan hari ini akan kita bahas huruf wawu yang nomor atau urutan ke 28 sampai dengan 37. Ini seri terakhir membahas tentang huruf wawu yang sudah kita bahas secara bertahap, seri ke-1, kedua, ketiga, dan sekarang adalah keempat. Kita buka catatan huruf wawu yang ke nomor 28. Nomor 28, nama lengkapnya adalah wawul abniyati. Nama lengkapnya adalah wawul abniyati. Kalau dibaca nama singkatnya huruf wawu abniyah. Nah, sekarang kita bahas definisi dari huruf wawu abniyah. Yakni huruf wawu yang terbangun, ya. Karena kata abniyatun kata bana, bangunan. Abniyah yang terbangun dalam isim mustaq. Apa sih isim? Kata benda. Apa sih mustaq? Bentuk pecahan. Jadi huruf wawu yang terbangun di dalam kata benda yang bentuk pecahan. Alias huruf wawu yang harus diadakan, harus dibangun, harus diadakan dalam lafadz yang bentuk pecahan itu. Yang bertujuan merubah. Merubah apa? Merubah isim mustaq atau kata benda bentuk pecahan supaya menjadi isim jamid atau supaya menjadi kata benda bentuk baku. Saya ulangi, karena di Al-Quran kata benda kalau dilihat dari asal usulnya ada dua. Yang pertama ada kata benda yang bentuk baku, sebutannya jamid. Dan ada kata benda yang bentuk pecahan, sebutannya mustaq. Nah, dalam nomor 28 ini ada huruf wawu yang diciptakan, yang diadakan dalam kata benda bentuk pecahan supaya bermaksud merubah menjadi bendanya menjadi bentuk baku. Contohnya, ada kata kerja berbunyi jariba yajrobu. Ini kata kerja. Jariba artinya telah berpenyakit kurap atau kudis. Yajrobu artinya sedang berpenyakit kurap atau kudis. Sedangkan jarban adalah isimnya, adalah bendanya, yakni kurapnya, kudisnya. Ya. Ini jarban berarti kata benda bentuk pecahan. Dari mana taunya? Karena punya asal kata. Ya, isim mustaq atau kata benda pecahan itu berasal dari kata yang lain. Contoh sini jarban dari kata jariba yajrobu. Berarti jarban termasuk kata benda bentuk pecahan, bukan kata benda bentuk baku. Kalau bentuk baku, yakni tidak punya asal kata. Lah kalau bentuk pecahan, berarti punya asal kata. Contohnya jarban, asal kata jariba. Oh, berarti isim atau kata bermaksud nama atau benda yang punya asal katanya kata benda tersebut, yakni berwujud fi'il atau kata kerja. Maka langsung kesimpulan, apa kesimpulannya? Kata benda yang pecahan itu berasal dari kata kerja. Sedangkan kata benda bentuk baku memang itu aslinya tidak berasal dari kata kerja. Sedangkan lafaz jarban yang artinya kurap atau kudis berasal dari jariba yang artinya berpenyakit kurap atau berpenyakit kudis. Nah, jarban ini yang statusnya, jenisnya kata benda mustaq atau pecahan itu ketika dimasuki huruf wawu, ya, di dalam tulisan jarban ditambahi huruf wawu di dalamnya, maka berubah artinya, berubah statusnya dari bentuk pecahan menjadi bentuk baku.
Contoh pada tampilan berikutnya. Jarban, saya rubah tanwin un ya, jarbun. Jarbun, arti perkata adalah berpenyakit kurap. Jarbun, jenis kata pecahan. Tapi kalau tambah wawu berbunyi jaurobun, maka jaurobun artinya kaos kaki. Jaurobun kaos kaki. Nah, kaos kaki kan benda. Benda yang bentuk baku karena benda materi, benda fisikal. Jadi kaos kaki. Tidak berasal dari kata kerja, tidak. Maka dari itu, jarbun tadi kata benda bentuk pecahan, itu bisa dirubah jadi kata benda bentuk baku dengan syarat contohnya ditambah wawu. Dan berubahlah artinya gara-gara adanya wawu. Maka huruf wawu yang masuk ke dalam lafaz jarbun, ini namanya, tadi apa namanya? Wawu abniyah. Wawu yang terbangun atau tersusun di dalam kata bentuk mustak atau pecahan. Nah, gara-gara kemasukan wawu, maka berubah artinya. Jarbun berubah menjadi jaurobun. Jarbun artinya berpenyakit kurap. Gara-gara kemasukan wawu, berubah lafaznya menjadi jaurobun, yang artinya kaos kaki. Ini contohnya. Jaurobun, berarti misalnya ada orang tanya, jaurobun dari asal kata apa? Dari asal kata jarbun. Jarbun asal kata apa? Asal kata jaroba. Ini kalau mengenai asal usul kata. Jadi kata yang artinya kaos kaki, bahasanya adalah berbunyi jaurobun. Nah kalau dirinci, diurai per hurufnya, ada huruf yang sengaja diadakan, yang tidak dari asal usulnya, atau tidak aslinya di huruf wawu. Kalau wawunya dihilangkan, maka berbunyi jarbun. Jadi asal usul kata yang artinya kaos kaki, yang berbunyi jaurobun, berasal dari kata jarobun yang dimasuki huruf wawu. Nah, semenjak kemasukan huruf wawu, maka jaurobun jenisnya bukan pecahan, bukan mustak, tapi jamid atau bentuk baku karena benda fisikal, benda materi, yakni kaos kaki. Ini contoh wawu dinamakan wawu abniyah, wawu yang terbangun. Maksudnya wawu yang tersisipkan, ya, tersusun di dalam huruf-huruf dalam kata benda bentuk pecahan. Sekarang kita buka contoh huruf wawu yang nomor lainnya. Nomor 29. Nama lengkapnya adalah al-wawu siyama. Al-wawu silatu la siyama. Nama singkatnya huruf wawu silatu la siyama. Maksudnya apa? Maaf ya, salah ketik kafnya kelebihan, yakni huruf wawu yang silatu. Apa silatu? Yang bersambungan. Bersambungan dengan apa? Dengan lafadz la siyama. Bersambungan dengan lafadz la siyama. Kenapa dimasukkan huruf wawu? Bermaksud mengarahkan spesifiknya pilihan. Yakni misalnya dari umum mengarah kepada khusus. Sedangkan huruf wawu tersebut yang nempel pada lafadz la siyama tidak mempunyai arti, hanya sebagai penegas ucapan. Contohnya kita buka pada tampilan berikutnya. Sebentar ya, saya ambil pulpen dulu untuk berikan coretan dalam layarnya langsung. Jadi nama huruf wawunya adalah huruf wawu silatu. Wawu yang bersambungan ke dalam lafadz la siyama. yakni huruf wawu yang bersambungan dengan lafadz la siyama, bermaksud spesifiknya pilihan. Contoh, uhibbu, aku menyukai. Tanda pelakunya aku berawalan alif, ini fi'il mudhari, kata kerja bentuk sedang, atau dalam bahasa Inggris namanya present tense. Uhibbu, aku sedang menyukai.
Menyukai apa? Al-fakihata, buah-buahan. Walasiyama, apalagi ar-rumana, apalagi buah delima. Aku suka. Nah ini. Jadi la siyama artinya apalagi. Nah, sebetulnya nggak pakai wah nggak masalah. La siyama artinya apalagi. Ya. Nah, ditambahi wa ini bermaksud bahwa pengkhususan dari buah-buahan secara umum yang aku sukai, lebih aku sukai adalah buah delima. Ini namanya tambahi wa. Wala siyama. Kalau bahasa bebasnya seperti ini. Baik teman-teman sekalian, aku itu suka buah-buahan. Apalagi kalau buahnya delima. Oh, tentu lebih suka. Nah, karena bermaksud buah-buahan pengertian umum menuju kepada spesifik satu buah, maka ditambahi lafadz wa. Wala siyama. Jadi wa ini tidak boleh diartikan dan, intinya tidak punya arti. Sekedar penegasan bahwa di antara buah-buahan yang aku sukai ada yang paling. Nah, kata-kata paling itulah ditambahi wa. Wala siyama, apalagi rumana, aku paling suka dibanding buah-buah secara umum atau secara keseluruhan. Nah, wawu yang digandengkan dengan lafadz la siyama itu namanya wawu silatu. Wawu yang bersambungan dengan lafadz la siyama yang nggak punya arti. Tertulis atau terucapkan sekedar penegasan bahwa di antara buah-buahan yang aku sukai ada yang paling. Nah, mana yang paling? Buah rumana, buah delima. Tandanya paling adalah ditambahi lafadz wa. Jadi ditambahkannya lafadz wa itu kalau kalimatnya bermula dari sesuatu yang disebut pengertian umum atau banyak menuju kepada spesifik. Yani satu contohnya. Dari buah-buahan yang banyak menuju kepada buah yang satu. Nah itu ditambahi lafadz wa. Wala siyama. Contoh misalnya, saya ngomong bahasa Indonesia ini, misalnya loh ya, aku suka pergi ke kota-kota besar. Wala siyama Jakarta, apalagi Jakarta. Jadi di antara kota-kota besar Indonesia itu, apalagi tambah wala siyama Jakarta, gitu contohnya. Jadi setelah saya nyebut kota-kota secara umum, terus saya bilang apalagi Jakarta. Nah ini ditambahi wa. Wala siyama. Ini contohnya. Dah, sebentar ya. Bentar dulu. Bentar ya. Kesenggol, maaf, senggol. Sekarang kita buka contoh huruf wawu yang lainnya. Ini tadi adalah yang nomor 29, huruf wawu silatu la siyama. Huruf wawu yang bersambungan dengan lafadz la siyama. Yang huruf wawunya tidak punya arti. Sekarang kita buka contoh huruf wawu yang lainnya. Nomor 30. Nama lengkapnya adalah, saya baca lengkapnya ya, paling atas. Al-wawu litakidi bijumlatil hali. Nama lengkapnya ya, panjang-panjang nama lengkapnya. Al-wawu litakidi bijumlatil hali. Nama singkatnya huruf wawu litakid bijumlatil hal. Yani huruf wawu apa litakid untuk menguatkan. Menguatkan pernyataan apa? Dengan bentuk rangkaian kalimat hal atau keadaan. Alias huruf wawu takkid yang nomor 30 ini sama dengan pernah kita bahas huruf wawu yang nomor 2. Jadi wawu hal, wawu keadaan. Sama. Jadi sama-sama wawu hal, wawu keadaan, wawu yang menggambarkan keadaannya. Tapi beda dikit. Apa bedanya? Kalau wawu nomor 2 di Indonesia biasa diartikan sedangkan. Misalnya, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Nah, sedangkan. Tapi kalau nomor 30 ini, wawu li takkid diartikan padahal. Ya. Ini agak mirip ini. Padahal. Jadi padahal
Kalau wawu yang hal artinya sedangkan, misalnya wahum, sedangkan mereka, antum, sedangkan kalian. Nah, kalau yang ini wa dengan padahal, meskipun sama-sama menggambarkan hal atau keadaan. Contohnya kita buka pada tampilan berikutnya tentang huruf wawu li takkid untuk menguatkan pernyataan. Contohnya kita buka. Saya ambil dari surat Al-Baqarah 216. Ini ayatnya panjang ya, saya baca per kalimatnya. Kutiba telah diwajibkan alaikum atas kalian qitalu peperangan. Kalau berkata peperangan, arti bebasnya berperang. Wahua padahal ia yaitu apa? Yakni acara peperangan tersebut padahal ia Gua di sini bukan bermaksud kepada orang, tapi kepada al-qitalu wa huwa padahal berperang itu kurhun lakum, suatu kebencian bagi kalian. Wa asa dan boleh jadi antakrohu sekiranya kalian membenci syai'an sesuatu wa huwa padahal ia khairun lakum, lebih baik bagi kalian. Jadi kalau di nomor 2 yang lalu, yang seri ke-1, wahua diartikan sedangkan dia. Nah, kalau di sini padahal ia. Bedanya adalah kalau wa diartikan sedangkan, itu bermaksud menggambarkan hal keadaannya ketika berbuat. Misalnya, saya mendengar radio. Ya, saya mendengar radio. Sedangkan adik saya sedang tidur. Nah, saya dengar radio, berarti ketika saya dengar radio secara bersamaan, adik saya terganggu suara radio. Kenapa? Karena sedang tidur. Ini pakai sedangkan. Sedangkan dia, adik saya, tidur. Jadi ketika gini misalnya saya mendengar radio, sedangkan adik saya tidur pulas. Nah, itu pakai sedangkan. Kenapa? Menggambarkan dua hal yang berbeda keadaannya. Saya dengar radio, butuh suara yang saya dengar, sedangkan itu benci. Nah, jadi kalau waris sedangkan bermaksud menggambarkan dua hal keadaan yang berbeda. Saya sedang dengar radio, berarti butuh ada suara untuk saya dengar. Sedangkan adik saya nggak butuh suara dia dengar karena dia sedang tidur. Itu. Tapi kalau wa itu artinya padahal, bermaksud membandingkan, ya, membandingkan dari sesuatu yang bertolak belakang. Misal di sini rasa suka sama tidak suka. Contohnya qitalun berperang, namanya perang resikonya mati, resikonya banyak harta lenyap. Nah, itu sesuatu yang dibenci. Padahal Allah perintahkan. Di satu sisi Allah nyuruh kita berperang, yang resikonya mati, yang resikonya pisah keluarga, yang resikonya habis harta banyak, banyak resikonya. Nah, itu sesuatu yang dibenci. Makanya ada perbandingan yang terbalik. Makanya di sini bergambarkan asa, dan boleh jadi barangkali sekiranya wahai orang beriman takrahu syai'an, kalian benci suatu padahal ia khairun lakum, yang kalian benci itu lebih baik ke kalian. Jadi membandingkan. Wa asa dan barangkali atau boleh jadi antuhibu sekiranya kalian menyukai sesuatu wa huwa padahal ia sarun lakum, lebih buruk bagi kalian. Berhenti. Jadi kalau mau lihat di Al-Quran ada kata wa huwa, pokoknya wa ketemu domir kata ganti orang. Wa antum, wa hum, wa huwa, wa anta, bisa artinya sedangkan dia, sedangkan mereka, sedangkan kalian, atau bisa artinya wa huwa padahal dia, padahal kamu, padahal kalian, padahal mereka, tergantung pada ayatnya. Bermaksud menggambarkan hal keadaan berbeda atau bermaksud membandingkan. Kalau membandingkan, wah ini padahal. Kalau menggambarkan hal keadaan saja, maka artinya sedangkan. Itu beda tipis antara wawu hal dengan wawu lit takkid, menguatkan pernyataan.
Untuk Al-Baqarah 216 ini, huruf W-nya status adalah wawunya litakid untuk menguatkan pernyataan. Makanya di Indonesia ayat ini wahwa wa diartikan ada hal. Berikutnya nomor 31. Nama lengkapnya saya baca ya. Al-wawu bimakna au lit taksimi. Maaf ya, ini salah tulis. Harusnya pakai sin ya, pakai sin. Pakai sin bukan shot. Al-wawu bimakna au lit taksimi. Yani huruf wawu maknanya au, artinya atau. Untuk pembagian. Ini tadi saya kurang koreksi, maaf ya. Sin, yang benar sin bukan shot. Apa nama singkatnya? Huruf wawu bimakna au lit taksim. Yakni definisinya huruf wawu yang boleh diartikan atau. Loh, kenapa boleh? Sampai dengan au boleh kalau bermaksud pembagian. Contohnya apa? Misalnya dalam kaidah ilmu nahwu. Apa sih nahwu itu? Singkatnya adalah ilmu mempelajari tentang perubahan harokat. Kapan berbunyi A, kapan berbunyi I, kapan berbunyi U, itu ilmu nahwu. Nah, untuk mempelajari perubahan harokat tanda baca, harus kenal jenis kata. Contohnya ini, istilah dalam ilmu nahwu. Al-kalimatu salah satu anwa'in. Kalimat salah satu, ada 3. Anwa'in macam. Kalimat di Al-Quran atau kata di Al-Quran terdiri dari salah satu anwa'in. 3 macam. Apa saja? Isim, kata benda, atau fi'lin, kata kerja, atau huruf, kata bantu. Jadi lafaz wa ismun wa fi'lun wa harfun. Wa di sini silakan milih, boleh tetap diartikan dan boleh diartikan atau, tidak apa-apa. Kalau bermaksud membagi-bagi bahwa kalimat terdiri dari 3. Nah, karena terdiri dari 3 bermaksud terbagi 3. Nah, karena berbagi-bagi, maka tulisan wa filun wa harfun, wa yang artinya dan boleh dirubah jadi atau. Ismun atau fi'lun atau harfun. Kata benda atau kata kerja atau kata bantu. Jadi hukumnya boleh, bukan harus, tapi boleh. Nah ya, ini nomor 31. Lengkapnya 37 wawunya. Kita buka ayat, bukan aja nomor. Maaf ya, salah ngomong. Bukan ayat tapi nomor. Nomor 32. Nama lengkapnya adalah wawud daimati soro syartiyatan wa jawabiyatan. Ini nama lengkapnya ini. Nama singkatnya huruf wawu daimah. Wawu daimati, yakni huruf wawu yang daimah. Apa daimah? Terus menerus disebutkan. Terus menerus diomongin. Berkali-kali diomongin. Soro bermaksud menjadi syartiyatan, yakni wawu syarat, dan juga bermaksud menjadi jawabiyatan, wawu jawab. Karena dalam bahasa di Al-Quran, setiap ada sebab, pasti ada akibat. Nah, istilah sebab itu di Quran namanya syarat. Sedangkan akibat di Quran istilahnya jawab. Berarti di mana ada syarat, pasti ada jawab. Di mana ada sebab, pasti ada akibat. Contoh misalnya, saya panitia 17-an memberi pengumuman kepada warga kampung. Ini contoh ya. Wahai warga sekalian, barang siapa menang lomba, silakan ngambil hadiah. Barang siapa menang lomba, silakan ngambil hadiah. Oh, berarti warga sekalian tidak boleh ngambil hadiah kalau nggak mengalami syarat. Apa syaratnya? Menang lomba. Oh, berarti kata-kata barang siapa itu namanya syarat. Sedangkan kata-kata silakan itu namanya jawab. Ya, berarti warga sekalian tidak boleh mengamalkan kalimat jawab kalau nggak mengalami kalimat syarat. Hakikatnya tidak boleh ngambil hadiah kalau nggak mengalami syarat. Apa syaratnya? Menang lomba. Sama di sini. Ada juga huruf wawu, tapi maaf ya, ini adanya di
dalam ucapan bahasa Arab di Al-Quran tidak ada ya. Wawu daimah Quran nggak ada. Ada dalam bahasa Arab. Ini contoh ini ya, saya baca zurni wa azuroka. Rohnya fathah lo ya. Zurni wa azuroka. Wa azuruka wa zurni. Nah, ini unik ya kalimatnya. Ini banyak zur-zurnya ini ya. Dan ada wanya muncul 3 kali. Zurni wa azuroka. Wa azuruka wa zurni. Nah, contoh kalimat ini artinya kita buka pada tampilan berikutnya. Ini wawu yang warna merah ini kan 3 kali muncul. Jadi terus menerus disebut-sebut wawunya. Berkali-kali disebut. Zurni wa azuruka wa azuruka wa zurni. Sekarang kita buka arti dari kalimat zurni wa azuroka wa azuruka wa zurni. Artinya pada tampilan berikutnya. Zurni arti perkata adalah kunjungilah aku. Wa azuroka dan aku kunjungi kamu. Wa azuruka dan aku kunjungi kamu. Wa zurni dan kunjungilah aku. Ini perkata ya. Zurni, kunjungilah aku. Wa azuroka dan aku kunjungi kamu. Wa azuruka dan aku kunjungi kamu. Wa zurni dan kunjungilah aku. Saya beri nomor dari kanan kiri. Wa nomor 1 bermaksud jawab. Yakni wa yang nomor 1 arti bebasnya boleh diartikan niscaya. Zurni, wahai temanku, kunjungilah aku. Niscaya aku balas. Aku balas akan mengunjungimu. Jadi wa di sini yang artinya dan boleh diartikan niscaya. Niscaya aku kunjungi kamu. Dan berikutnya, wa azuruka, wa nomor 2, wa yang kedua syarat. Diartikan jika boleh. Wa azuruka, jika aku kunjungi kamu. Wa zurni, maka kunjungilah aku. Wah, ini sebagai jawab. Wa nomor 3 menjawab wa yang nomor 2. Maaf. Wa zurni menjawab azuruka. Sedangkan azuroka menjawab untuk zurni. Jadi wa 3 ini saling jawab menjawab. Yang pertama arti bebasnya, wahai temanku, zurni. Arti kasarnya, ziarahlah kepadaku. Ziarah, zurni, berziarahlah kepadaku. Kunjungilah aku. Wa azuroka, niscaya aku akan mengunjungimu. Kenapa azuro? Karena ada an tersembunyi. Wa an azuroka gitu. Dan niscaya, nggak pakai dan ya, langsung arti bebas niscaya. Niscaya aku akan mengunjungimu. Wa azuruka, normal rulo ya, bukan ro. Dan jika aku mengunjungimu, atau wa ini hari jika aku mengunjungimu, wa zurni, maka kunjungilah aku. Jadi 3 kali lafadz wa diucapkan berkali-kali terus menerus, namanya wawu daiman ya. Wawu daimah. Wawu yang terus menerus disebut berkali-kali wa di sini. Dan boleh dirubah artinya. Wa zuroka nisaya. Wa yang pertama boleh diartikan nisaya. Wa yang nomor 2 boleh diartikan jika. Boleh loh ya, bukan harus, boleh. Wa yang ketiga boleh diartikan maka. Ini waw yang muncul berkali-kali bermaksud jawab syarat jawab syarat jawab. Ini contoh yang tadi namanya adalah wawu daimah. Wawu yang terus-menerus berkali-kali disebut, yang statusnya soro menjadi syarat, menjadi sebab, wa jawabiyatan, dan menjadi akibat atau menjadi jawab. Nomor 32 namanya wawu daimah. Wawu yang terus-menerus berkali-kali disebut sampai kita bosan dengarnya. Ini contoh ya. Misalnya uangnya 3 kali diucapin. Sekarang kita buka yang nomor 33. Nama lengkapnya wawun nisbati. Wawun nisbati. Nama singkatnya huruf wawu nisbah. Sin ya, maaf ini bukan S ya, sin. Nisbah. Apa sih definisi nisbah? Dinisbatkan maksudnya. Yakni huruf wawu yang bermaksud tanda penisbatan. Apa sih penisbatan itu?
pengidentitasan suatu kata benda atau isim, alias huruf wawu yang bermaksud mengidentikan suatu isim kata benda kepada isim yang lain. Contohnya, ada kata berbunyi koryatun. Koryatun bisa artinya negeri, bisa artinya desa. Koryatun desa. Lah kalau orang identik desa, alias orang desa, apa bahasa Arabnya? Kurawiyun. Nah, tambahi wawu. Koryatun desa, kalau kurawiyun orang desa. Contoh lagi dunia, artinya dunia. Lah kalau identik keduniaan, duniawiyun tambahi wawu. Duniawiyun. Tuh. Contoh lagi bangsa Arab. Arab. Lah kalau identik Arab, Arabiyun. Nah. Abun, bapak. Lah kalau identik bapaknya siapa misalnya? Abawaihi. Bapaknya abawai. Abawai fulan misalnya, abawai. Ini contohnya. Abun, bapak. Kalau abawai, bapaknya identik si A misalnya. Dunia, dunia. Duniawiyun. Keduniaan alias identik dunia. Contoh yang nyata misalnya Indonesia. Lah kalau orang di Indonesia, Indonesiun, itu contohnya. Arabun, jadi Arabiyun. Ini contohnya ya. Ukhrawun, ukhra, jadi ukhrawiyun. Ini contohnya. Ya. Koryatun, kurawiyun. Dunia, duniawiyun. Abun, abawai. Jadi munculnya huruf wawu berwarna merah ini namanya wawu nisbah. yakni huruf wawu yang diadakan bermaksud mengidentikan bahwa Kurawiyun adalah identik orang desa. Duniawiyun adalah identik dunia. Abawai adalah identik bapak. Nah, ini nomor 33 namanya wawu nisbah. Wawu penisbatan atau pengidentitasan. Nah, Indonesia itu nama negaranya. Lah kalau orang identik Indonesia, Indonesiun, ini contohnya. Sekarang nomor 34. Nama lengkapnya adalah wawul hamzi fil khotti. Wawul hamzi fil khotti. Nama singkatnya wawu hamzi. Maksudnya apa? yakni huruf wawu sebagai tempat bertenggernya hamzah ya. Wawu tempat bertenggernya hamzah. Yang aslinya hamzahnya berdiri sendiri. Jika lafadznya adalah hamzahnya berada di akhir lafadz, di akhir kata, hamzahnya berdiri sendiri. Tetapi jika ada suatu kata yang ada huruf hamzahnya, yang hamzahnya asal mulanya berada di akhir lafadz, ternyata ada suatu sebab akhirnya lafadz tersebut yang berakhiran hamzah itu dibaca wasol, dibaca sambung, berarti hamzahnya letaknya di tengah lafadz. Nah, karena di tengah lafadz, maka hamzah yang tadi berdiri sendiri boleh diadakan huruf wawu di bawah hamzah sebagai tempat bertenggernya atau tempat berpijaknya huruf hamzah. Ini definisinya loh ya, biar kita tidak saya buka tampilan berikutnya. Sebentar ya, saya akan dulu. Dua dan ayat yang bawah Al-Baqarah 223. Kita lihat lafadz nisa'u ya. Saya baca dari awal ayat. La yahillul laka, tidak halal bagimu wahai orang laki-laki
an-nisa'u, yakni wanita, min ba'du, dari sudahnya. Nah, tulisan nisa'u ini satu kata yang artinya wanita-wanita. Nah, karena satu kata dan akhir kata hamzanya ada nisa'u. Nah, tapi ketika lafadz nisa'u pengen diwasolkan atau disambungkan atau disandarkan kepada kata berikutnya, maka kata-kata nisa'u yang tadi hamzanya sendirian, berdiri sendiri, ditambahi wawu di bawahnya. Contohnya nisa'ukum harsun lakum, wanita kalian adalah tanaman bagi kalian. Nah, sama-sama nisa'u. Bedanya kalau nisa'u yang atas, lafadz nisa'u tidak disandarkan pada kata berikutnya. Kalau pengen disandarkan harus kata sama-sama berjenis isim atau kata benda. Itu kata bantu. Jadi lafadz nisa'u hamzanya berdiri sendiri. Jadi mulai sekarang kalau nemu lafadz nisa'u, kapan hamzanya sendirian, kapan itu ada kaidahnya, yakni kalau lafadz nisa'u setelah nisa'u tidak ada kata benda berikutnya, nggak ada kata benda yang disandari atau disambung, maka hamzanya berdiri sendiri. Tapi kalau lafadz nisa'u pengen disandarkan, disambungkan, atau diwasolkan kepada kata benda berikutnya, kum kan kalian. Kalian kan orang, kata ganti orang, makanya benda. Nah, dua benda berdekatan bersambungan berlaku sandar menyandari. Nah, maka hamzah tadi ditambahi wawu di bawahnya. Bentuk jadi berbunyi nisa'ukum, ada wawunya di bawah hamzah. Nah, sekarang kita kapan nisa'u, kapan hamzah, kapan nisa'u, kapan lafaznya pakai hamzah saja, dan kapan lafaz nisa'u pakai hamzah bertengger wawu. Itu ada bedanya. Yakni apa? Kalau pengen disambung kata berikutnya yang sama-sama kata benda, maka nisa'u ditambah wawu di bawah hamzah. Lah kalau nisa'u tidak disandarkan pada kata benda berikutnya alias nggak ada kata benda, maka tulisan nisa'u berakhiran hamzah saja tanpa wawu sebagai tempat bertenggernya. Ini contoh perbandingan dua ayat, sengaja saya ambil lafadz nisa'u yang hamzah sendirian dan lafadz nisa'u yang hamzah ada wawunya. Saya milih Al-Ahzab 52 dan perbandingan tulisan dengan Al-Baqarah ayat 223. Nah, sekarang kita buka contoh wawu yang lainnya. Nomor 35. Ini semakin akhir ini semakin seru ini wawunya ini ya. Nomor 35. Nama lengkapnya adalah wawul alifi bin nidai. Ya. Nama lengkapnya wawul alifi bin nidai. Nama singkatnya huruf wawu nida. Apa sih wawu nida itu? Wawu atau huruf wawu yang beralif. Wawu yang di sebelah kirinya ada alif. Kenapa ditambah alif? Karena bermaksud sebagai nida. Apa nida? Artinya seruan. Jadi huruf wawu yang statusnya sebagai kata seruan. Contohnya manggil orang. Ya Musa, wahai Musa. Ya Zaidu, wahai Zaid. Jadi mulai sekarang kata panggilan bisa berbunyi ya Zaidu. Bisa diganti wa Zaidu. Bisa pakai wa. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Misalnya loh ya, contoh kasusnya. Kalau orang yang namanya Zaid itu ternyata ketika kita panggil, ketika kita seru, si Zaidnya itu sedang tidak memperhatikan kita. Entah dia sedang menengok ke suatu arah, entah dia sedang serius memandang suatu arah. Nah, karena sedang tidak memandang kita, atau dia sedang tidak
memperhatikan kita, maka kita manggil pakai lafaz ya Musa, ya Zaid, supaya menoleh. Tapi kalau Zaidnya itu sedang, ya, sedang ngelihat kita, mungkin jauh ini, tapi ngelihat kita. Zaid sedang wajahnya mengarah pada kita, wah kita panggil wah Zaidu, pakai wah boleh, kenapa boleh? Karena Zaid sudah atau sedang memperhatikan kita. Makanya di Al-Quran huruf nida, kata seruan pakai iya semua, ya kan? Ya Musa, ya Isa, ya Bani, ya Adamu, dan seterusnya. Kenapa? Allah menyeru pihak lain supaya menoleh langsung, supaya memperhatikan Allah langsung, supaya beralih kepada Allah langsung. Ini contohnya. Kenapa? Karena ketika Allah tidak menyeru yang bersangkutan, maka yang bersangkutan sedang memandangi kepada kebendaan. Misalnya, Nabi Ibrahim sedang menimang-nimang Ismail. Nabi Ibrahim sedang mencermati, memperhatikan anak kesayangan itu. Maka ketika sedang terpana, terpukau, terkagum, terkesima kepada suatu makhluk, maka Allah menyebut ya Ibrahimus langsung supaya mengakhiri ketercengangannya atau keterkesimanya kepada selain Allah. Ini hikmahnya. Kenapa Allah manggil di Al-Quran pakai ya, nggak pakai wa. Ya Musa, ya Isa. Karena Musa, Isa, dan yang lainnya itu selama Allah nggak manggil, maka wajah yang bersangkutan sedang memperhatikan selain Allah. Dah. Jadi mulai sekarang dalam bahasa Arab, kalau kita manggil orang, misalnya ya Fulan, ya Yusuf, misalnya ya Yanuar, misalnya. Kalau orangnya sedang nggak ngelihat kita, pakai ya Yusuf, ya Zaid, ya Ahmad. Tapi kalau orang yang sedang ngelihat kita, pakai wa. Jadi ya-nya diganti wawu, alifnya tetap ada, maka dinamakan wawu beralif. Wawu yang satu paket dengan alif yang diartikan wahai, wa Zaid, wa Ahmad, wa Yusuf, wa Musa. Ini contohnya. Kalau pakai ya bermaksud seruan kepada orang yang belum memperhatikan. Kalau pakai wa bermaksud seruan kepada orang yang sudah memperhatikan. Sekarang mendekati detik-detik wawu yang ke-37, kita masuk wawu yang nomor 36. Nama lengkapnya adalah wawul mu'anaqati. Wawul mu'anaqati. Nama singkatnya adalah huruf wawu mu'anaqah. Apa sih wawu mu'anaqah itu? Yakni huruf wawu atof, ya. Masih ingat atof kata sambung. Wawu kata sambung. Tapi kata sambung bukan menyambung antar kata, tapi bermaksud peluk memeluk, ya. Wawu yang memeluk, ya. Ini unik istilahnya. Apa sih mu'anaqah artinya? Peluk memeluk. Yakni wawu atof, wawu kata sambung yang statusnya peluk memeluk dengan pokok kalimat sebelumnya. Sekarang dari segi tinjauan i'rabnya, apa sih i'rab perubahan harokat? Dari segi perubahan harokatnya, huruf wawu mu'anaqah namanya lo ya, tetap namanya huruf atof kata sambung. Tapi dari segi pemahaman ayatnya atau kalimatnya, namanya adalah huruf wawu mu'anaqah. Wawu yang memeluk pokok kalimat sebelumnya. Contohnya apa? Wawu kok memeluk? Kita buka tampilan berikutnya. Contoh huruf wawu mu'anaqah. Saya ngutip dari Al-Baqarah ayat 96. Ini panjang aja ya, saya ambil to the point aja. Wala tajidannahum ahrason nasi ala hayatin wa minal ladina asraku. Arti berkalimatnya wa dan la, sungguh, tajidanna, kamu benar-benar mendapati hum mereka, ahrason nasi,
setamak-tamaknya manusia. Siapa mereka? Orang Yahudi di Madinah. Siapa kamu di sini? Rasul Muhammad. Ala hayatin, atas kehidupan dalam kurung dunia. Wa minal ladina, dan dari dalam kurung dan lebih tamak daripada aladina, orang-orang yang mereka yang telah musyrik. Siapa mereka di sini? Orang-orang di Mekah. Jadi Allah ngasih info kepada Rasul Muhammad bahwa, wahai Muhammad, orang Yahudi itu kafir. Ya. Orang musyrik di Mekah juga kafir. Nah, dalam hal urusan keduniawian, itu orang Yahudi lebih tamak daripada orang musyrik. Jadi kalau dibanding unsur mendingannya, lebih mendingan orang musyrik di Mekah. Kenapa? Memang kafir. Sama-sama kafirnya dengan Yahudi. Tapi segi kecintaan duniawi itu lebih parah Yahudi daripada orang musyrik. Kenapa? Jawabannya adalah karena orang Yahudi sudah Allah infhum ya, maaf ya, sambil pulpen dulu ya. Hum, siapa hum di sini? Orang di Madinah. Kenapa Allah bilang mereka lebih tamak? Jawabannya adalah karena harusnya orang Yahudi itu sadar bahwa sudah Allah kasih tahu bahwa ada kehidupan setelah dunia, yakni akhiratun. Ya, ada kehidupan setelah dunia, akhiratun. Nah, sedangkan orang musyrik Mekah nggak yakin, nggak percaya adanya kehidupan setelah mati, itu nggak percaya. Nah, kalau orang musyrik Mekah itu nggak percaya adanya kebangkitan dan kematian, ya wajar saja kalau mereka meyakini hidup cuma di dunia saja. Karena mereka nggak meyakini adanya akhirat. Sedangkan orang Yahudi sudah tahu bahwa ada kehidupan setelah dunia. Loh, sudah tahu itulah. Kenapa mereka kok malah prinsipnya kayak orang Quraisy Mekah? Ya ini apa? Tamak duniawi. Seakan-akan nggak percaya adanya akhirat. Oh, berarti kesannya percuma mereka tahu ilmu tentang akhirat, percuma. Kalau mereka tamaknya kayak orang musyrik Mekah yang tingkat ketamaannya didasari rasa tidak yakin adanya hari kebangkitan. Orang Quraisy Mekah tidak yakin adanya akhirat, tidak yakin. Sedangkan orang Yahudi sudah yakin di Taurat. Nah, sudah yakin itulah kok malah mereka tamak sekali. Kayak namanya orang yang tidak kenal akhirat. Makanya Allah berikan perbandingan, wahai Muhammad, mereka itu setamak-tamaknya manusia. Kenapa? Sudah tahu ilmunya, tapi dilanggar. Apa ilmu? Pengetahuan. Sudah tahu pengetahuan, info tentang akhirat, tapi seakan-akan nggak percaya akhirat. Kayak nggak percayanya orang musyrik Mekah. Ini di sini ini termasuk memeluk kali resonansi. Muhammad, engkau benar-benar akan menemukan di mana kau berada. Pasti kau menemukan orang yang itu setamak-tamaknya manusia. Dan ini perbandingan, dan tingkat tamaknya lebih tamak daripada orang musyrik. Karena ini bermaksud memeluk kalimat di atasnya. Makanya kata ahroso tidak tertulis. Meskipun dalam terjemahan Indonesia ditambah dalam kurung lebih tamak. Padahal kata-kata ahroso nggak ada. Tapi terjemahnya ditulis lebih tamak daripada orang musyrik. Nah, sekarang kita buka tulisan aslinya dari lafaz wa minal ladina asraku. Kita buka catatan tampilan berikutnya. Lafaz wa minal ladina asraku aslinya adalah wa akhrasu minal ladina asraku. Jadi dari hayatin, kalau dalam bahasa Arab seperti ini, ke bawah sambungannya. Wala tajidannahum, dan sungguh kamu benar-benar mendapati mereka ahrasun nasi, setamak-tamaknya manusia, ala hayatin, atas kehidupan dalam kurung dunia, wa ahrasu, dan lebih tamak minal ladina asraku, daripada
orang-orang yang musyrik. Jadi huruf wa yang berbunyi wa ahrosu atau wa mina yang ahrosunya tersembunyi antara wa dengan mina, itu namanya huruf wawu mu'anaqah. Jadi wawu yang memeluk kata ahrosonasi di atas tadi itu. Makanya lafadz min tidak bermaksud asal usul, nggak boleh diartikan dari, tapi diartikan daripada, karena bermaksud membahas tentang pokok kalimat di atasnya. Apa pokok kalimatnya? Bermaksud informasi bahwa setamak-tamaknya manusia di dunia adalah orang Yahudi. Nah, tingkat tamaknya mereka lebih tamak daripada orang musyrik. Makanya min di sini bukan artinya dari asal usulnya orang musyrik, tapi perbandingan daripada orang-orang musyrik. Karena min di Al-Quran banyak artinya loh ya. Min bisa artinya dari, min bisa artinya dari sebagian, min bisa artinya, min bisa tidak punya arti. Ya. Di ayat ini wa minal ladina asroku boleh diartikan dan bahkan dalam kurung lebih tamak min daripada orang-orang musyrik. Ini contohnya kenapa di Indonesia tulisan wa minal ladina diartikan dan lebih tamak. Mana kata-kata lebih tamak nggak tertulis. Kenapa kan ditulis? Karena wa ini memeluk kata ahroso di atasnya. Ya. Karena sudah memeluk, makanya nggak perlu Allah dalam firman-Nya melafadzkan lafadz ahrosu untuk kedua kalinya. Karena sudah terwawu mu'anaqah di sini. Wawu yang memeluk kalimat di atasnya yang pokok kalimat tersebut. Ini wawu yang nomor 36. Sekarang kita buka wawu yang terakhir. Ini wawu paling seru yang terakhir ini, paling seru ini. Apa namanya? Panjang ya, panjang. Saya baca. Ini wawu paling heboh wawunya. Namanya al-wawul mubaddilatu min hamzatil istifham. Saya ulangi nama lengkapnya al-wawul mubaddilatu min hamzatil istifham. Nama singkatnya huruf wawu mubadilah. Mubadilah bagi hamzah istifham. Wawu artinya huruf, mubadilah itu pengganti hamzah yang kata tanya. Apa definisinya? Yakni huruf wawu yang pengganti. Mengganti apaan? Ganti huruf hamzah. Huruf hamzah yang kalau diartikan artinya apakah? Nah, huruf hamzah yang artinya apakah? Itu namanya hamzah istifham. Istifham artinya adalah minta supaya paham, alias kata tanya. Nah, orang bertanya kan minta supaya paham, makanya kenapa kata tanya namanya istifham. Istifham minta supaya paham, alias kata tanya. Oh, berarti di Al-Quran atau dalam bacaan huruf wawu bisa juga mengganti huruf hamzah, yang huruf hamzah kalau diartikan artinya apakah? Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Yakni lafadz sebelumnya, sebelum huruf hamzah itu berakhiran dhammah. Contohnya saya ngutip dari surat Al-Mulk ayat 15 dan 16. Ayatnya panjang ya. Saya kutip to the point aja karena bermaksud pergantian antar ayat. Wasol. Maksudnya baca surat Al-Mulk 15 kan hanya kan pendek-pendek ya. Nah, dibaca wasol panjang, merasa nafasnya panjang, ketika membaca 15 yang akhirnya berbunyi wa ilaihin nusur, ternyata pengen dibaca sambung, maka berbunyi wa ilaihin nusuru a'amintum. Nah, nusuru a'amintum. Nusuru berakhiran ru, roknya doma. A'amintum berakhiran a. Hamzahnya fathah.
Nah, pertemuan antara bunyi ru menjadi bunyi a. Ini kalau dibaca nyambung, wa ilaihin nusur aamintum. Nah, sekarang kita buka dulu rincian, uraian tentang bacaan wasal, bacaan sambung surat Al-Muluk 15 menuju 16. Wa ilaihin nusuru aamintum. Kita buka tampilan berikutnya. Contoh lengkap ayatnya. Contoh lengkap ayatnya ya. Ini misalnya saya dari ini ya, dari ini aja. Misalnya kita napas kita sekali napas nyampe nggak masalah. Kalau saya nggak nyampe, ya maaf ya. Napas saya pendek ini. Saya baca. Kumul ardo dalula, berhenti. Famsu fi manakibiha, berhenti. Wa kulu mir rizki, berhenti. Nah, ketika berhenti, wa ilaihin nusur, berhenti boleh. Tapi barangkali ini tanda panah kiri ya, wasol nyambung. Wa ilaihin nusur antum. Nah, sekarang diartikan. Wa ilaihi, dan kepadanya. An-nusuru, penggelaran. yakni membentangkan, menggelar kehidupan kembali di akhirat. Aamintum, wahai manusia, apa kalian telah merasa aman jika Allah itu menjungkir balikkan bumi? Nah, ini contohnya kasarnya. Jadi pertemuan lafaz nusuru aamintum ya. Nusuru rohnya doma, aamintum hamzah fathah. Nah, ini dua pilihan. Yang pertama, boleh baca nomor ayat berhenti. Wa ilaihin nusur, boleh berhenti. Tapi barangkali pengen terus, maka tulisan nusuru karena dibaca wasol, dibaca sambung ke awal ayat berikutnya yang berbunyi a. Ini artinya apakah? Maka tulisan a atau pakai hamzah boleh dibaca pakai wawu. Wa amintum. Itu boleh. Sekarang saya buka catatan berikutnya. Ini catatan rinciannya. Nusuru amintum. Lafadznya tertulis nusuru. Ru menuju a. Ru'a amintum. Ya. Boleh dibaca nusuru wa amintum. Tidak merusak arti. Kenapa niatnya seni baca? Karena pertemuan bunyi ru'a, nusuru menuju a kan ru'a. Ru'a itu kalau merasa memberatkan boleh diganti ru'a. Nah, hukum bacaan ini hanya berlaku kepada ilmu qiraat. Yang merasa sedang belajar ilmu qiraat, para qori silakan, insya Allah tahu ini pakai lagu apa, insya Allah tahu nama lagunya. Dan bacaan qiraat siapa, insya Allah tahu. Nah, yang pernah saya kutip dari teman-teman kita yang ahli qiraat, yang saya tanyai, ini bacaan qiraat sab'ah yang jalurnya, sanadnya bacaan Imam Qunbul. Nah, Imam Qunbul ini ketika membaca Al-Muluk 15-16 itu meniru Ibnu Katsir. Nah, Ibnu Katsir baca ini itu bukan nusuru amintum, tapi ganti wawu. Wa ilaihin nusuru wa amintum. Ibnu Katsir ketika membaca ini nyambung nusuru wa amintum, ya. Nah, karena Ibnu Katsir itu di atasnya Qunbul, maka Imam Qunbul mengutip riwayat dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir bacanya nusuru wa amintum, jadi hamzah diganti wawu. Maka turun-temurun sanadnya ke bawah kepada Imam Qunbul, meniru pula bacaan Ibnu Katsir. Sekarang saya buka singkat, silsilah singkat, sanadnya Imam Qunbul sampai Ibnu Katsir. Saya buka diagram pada tampilan berikutnya. Diurut dari atas. Rasulullah ketika membacakan ayat kepada para sahabat, Rasul itu bijaksana. Apa bijaksananya itu?
tergantung orangnya. Rasul itu cerdas, ya. Rasul tahu, oh ini dari suku ini. Oh si A suku ini. Nah suku ini tuh logatnya, lidahnya susah melafalkan ini. Nah si A ini logatnya susah ini. Rasul membacakan sebagaimana termudahnya untuk melafalkan. Contohnya, Rasul pernah baca surat Ibnu Mas'ud seperti ini. Beda kepada Ali seperti ini. Jadi Rasul beberapa ayat Rasul bacakan kepada Ibnu Mas'ud beda dengan kepada Ali. Rasul bedakan. Nah, ini contoh asal muasal munculnya perbedaan bunyi-bunyi lafaz. Dari tebal ganti tipis, dari hamzah ganti wawu. Nah, misalnya dari panjang ganti pendek. Itu semua kasarnya narasumbernya dari Rasul. Rasul dari siapa? Dari Jibril. Ada perintahnya Jibril, Muhammad, bacakanlah ayat kepada kaummu dengan 7 macam ya. 7 macam harokat, harfan gerak ya. Ingat yuharifu, merubah dengan 7 perubahan lafaz. Nah, ini asal mulanya. Maka dari Ibnu Mas'ud turunlah kepada Zir, dari Ali kepada Abdurrahman. Dari dua ini lahirlah 7 macam bacaan. Dari Madinah Imam Nafi, dari Mekah Ibnu Katsir, dari Basra Irak Abu Amr, dari Sam Syria Ibnu Amir, dari Kufah bacaan Imam Asim Irak, dari Kufah juga Imam Hamzah, dari Kufah Imam Kisai. Nah, Kunbul ini ibaratnya Imam Kunbul ini mengutip dari sanad atasnya Ibnu Katsir. Jadi beliau ketika membaca Ar-Rum ayat tadi membaca wasol itu mengutipnya dari Ibnu Katsir. Ketika Imam Ibnu Katsir membaca Ar-Rum 16 dibaca wasol, hamzanya dirubah wawu. Ini mengenai apa nama lagunya. Silakan tanya ahlinya ya, karena saya tidak ahli qiraat, suara saya serak, nggak nyaring. Silakan tanya Ustadz ahli qiraat, tanya beliau apa lagu yang tepat untuk surat Al-Mulk. Maaf ya, surat apa tadi? Al-Mulk ya, benar ya. Surat Al-Mulk 15-16 ya. Silakan tanya. Apa cocoknya lagu apa? Apakah Bayati, apakah Nahawan, apakah Ros? Saya nggak tahu istilahnya. Tanya pada ahlinya saja. Silakan tanya. Yang ahli qiraat. Ini lagunya cocoknya apa? Supaya ru dibaca, pertemuan hamzah dibaca ruwa. Ya, karena nggak semua lagu cocok sama ini. Nggak semuanya. Nggak semuanya. Karena hamzah dirubah jadi wawu masalahnya. Wa ilahin nusuru wa amintum. Ibnu Katsir bacanya wa ilahin nusuru wa amintum. Dah, ini namanya wawu pengganti hamzah. Udah. Jadi ru'a, karena ketika baca ru menuju a, ru'a memberatkan. Digantilah ru'a menjadi ru'a. Nah, mengganti ru'a menjadi ru'a tidak bermaksud merubah kalimat, tidak berubah firman Tuhan, tapi sekedar seni baca. Karena ada lagu tertentu yang tidak boleh pakai hamzah, harus pakai konsonan wawu, itu ada. Cuma saya nggak paham nama lagunya. Silakan tanya ahlinya. Ini contoh yang terakhir, wawu dalam bacaan Imam Kunbul ketika membaca Al-Mulk 15 dibaca wasal ke-16. Hamzanya berbunyi a, diganti wawu berbunyi wa. Maka berbunyi wa ilaihin nusuru wa amintu. Ini. Jadi diagram ini singkat ya. Insya Allah lengkapnya silakan tanya lengkapnya kepada ahli qiraat. Ini saya nggak bahas detail qiraat karena bukan bidang saya. Ini contoh saja sebagai referensi bahwa Imam Kunbul adalah turun-temurun sanadnya dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir sanadnya dari 2 orang ini, Ibnu Mas'ud maupun dari Ali. Dua-duanya dari Rasul juga. Ini sekedar pengetahuan. Oh berarti suatu ayat di Al-Quran bisa dibaca sekian macam. Tergantung lagunya.
apa. Itu dulu hari ini sudah tamat huruf wawu jumlah 37 macam. Sebelum diakhiri, silakan pihak hostnya membacakan barangkali ada yang pengen ditanyakan. Silakan pihak hostnya membacakan. Pihak hostnya, silakan barangkali dibacakan. Ada pertanyaan? Baik, sebentar. Boleh saya dipilih? Ya, ini pertanyaan pertama tadi huruf wawu nomor 28. Ada yang belum paham, Ustadz? Karena contohnya berlainan dengan arti asalnya. Ya, sekarang saya buka ya di layar. Bentar, saya pinggirkan dulu tandanya sebentar. Jadi ini ya, kata benda. Kita bicara kata benda dulu. Kata benda di Al-Quran, dilihat dari asal-usulnya ada 2 macam. Ini kajiannya ilmu alat tingkatan paket 3. Paket 3 membahas tentang isim jamid mustaq. Ya, isim jamid mustaq. Ya, ini mungkin yang bertanya adalah barangkali maaf ya, belum tingkatan paket 3. Yang merasa paket 3 insyaallah tahu tentang jamid mustaq. Ini apa? Tentang kata bentuk baku namanya jamid dan bentuk pecahan namanya mustaq. Nah, apa bentuk baku? Yakni kata benda yang kalau diartikan nggak punya asal kata. Contohnya sepatu, contohnya sandal, contohnya kaos kaki. Nah ya, kaos kaki bahasa Arabnya apa sih? Jaurobun. Titik, berarti ini. Nah, jaurobun kata benda. Apa artinya? Kaos kaki. Namanya kaos kaki berarti kata benda. Nah, kata benda yang tidak punya asal kata. Makanya bentuk baku. Titik, berhenti. Berhenti ya. Nah, setelah diteliti, ternyata kata benda yang artinya kaos kaki, kok ada huruf wawunya ya? Setelah diurai, dirinci, dikupas, ternyata huruf wawu di sini adalah diadakan, diciptakan. Kenapa? Karena supaya berubah dari asal muasal lafadznya. Lafadz jaurobun memang berasal dari kata jarbun yang terdiri 3 huruf, jim, ro, sama ba. Jim, ro, sama ba. Bacanya jarbun yang artinya penyakit kurap atau penyakit kudis. Nah, jarbun punya asal kata dari kata jariba. Jariba artinya berpenyakit kurap. Jadi kata benda berbunyi jarbun punya asal kata jariba. Nah, karena punya asal kata itulah jarbun namanya bentuk pecahan. Ya, jarbun namanya bentuk pecahan. Berhenti dulu. Sekarang saya buka di layar langsung, saya tulis spontan untuk ngasih contoh yang paling sederhana supaya nggak bingung mikir kaos kaki ya. Sekarang saya tulis yang aja lah, yang paling gampang, aja. Kita lihat di layar, ya. Ada contoh aja ya, contoh yang umum aja, contoh yang umum. Dalam bahasa Arab ada kata artinya rumah, ada kata artinya rumah. Saya tulis ya, manzilun. Maaf ya, barangkali di layar handphone masing-masing tulisannya tipis kecil, karena saya pakai pulpen ya, pulpennya lancip ya. Manzilun sama dengan baitun. Dah, baitun, dah ya. Manzilun artinya rumah. Ini arti singkat ini. Baitun juga sama rumah. Dah ya. Nah, di antara 2 kata ini dalam pelajaran tingkatan madrasah ibtidaiyah atau tingkatan madrasah sanawiyah, pelajaran agama atau pelajaran bahasa Arab itu dikenalkan.
rumah bahasa Arabnya baitun. Kadang-kadang rumah bahasa Arabnya manzilun. Pakai dua-duanya. Sama-sama artinya rumah. Ini tingkatan pelajaran anak-anak. Ibtidaiyah, sanawiyah, maupun aliyah. Tingkatan pelajaran sekolah. Rumah bahasa Arabnya bisa baitun, bisa manzilun. Nah, dari dua kata yang sama-sama rumah lo ya, manzilun ini kata benda pecahan. Kenapa? Karena manzilun ini isim mustaq. Nah, apa mustaq? Isim pecahan. Karena pecahan berarti punya wazan. Apa wazan? Punya pola. Maf'ilun. Polanya maf'ilun. Maf'ilun, maf'ilun, mif'alun. Apa maf'ilun? Tempat turun. Tempat turun. Maksudnya tempat turun kita dari alam kandungan menuju alam dunia, itu tempat turunnya dinamakan manzilun. Namanya rumah. Berarti rumah dengan sebutan manzilun itu rumah dilihat dari sudut pandang sebagai tempat turunnya kita ke alam dunia. Rumah apa? Ya terserah. Rumah bersalin, rumah sakit, rumah dukun bayi, rumah pribadi sendiri. Pokoknya ruangan atau rumah di mana kita turun ke bumi, turun ke dunia, bahasa manzilun. Nah, karena manzilun punya asal kata atau punya wazan, punya pola berbunyi maf'ilun, yang asal kata nazala artinya turun, maka manzilun kata benda pecahan. Sedangkan baitun yang sama-sama di rumah itu kata benda bentuk baku. Nah, bentuk baku. Ya, rumah pengertian wujud fisik bangunannya. Makanya Ka'bah disebut Baitullah. Bukan, maaf ya, bukan manzilullah, bukan. Padahal manzilun dengan baitun sama-sama artinya rumah. Loh, kenapa kok Ka'bah pakai baitun? Kok gak manzilun? Karena baitun bentuk baku, bendanya. Kalau manzilun, rumah pengertian fungsinya tempat turun. Nah, ini bentuk jadi baitun adalah bentuk baku. Kenapa? Karena bermaksud rumah pengertian benda rumahnya. Nah ya, titik berhenti. Nah, ketika kita mengurai, mengotak-atik, mengubah lafaz baitun, kalau bicara hakikatnya lafaz baitun pun hakikatnya loh ya, kata pecahan. Alias punya asal kata. Kayak manzilun asal kata nazala. Nah, baitun asal kata apa? Bata yabitu. Istilah haji mabit. Mabit di Musdalifah. Kata-kata mabit kata bata yabitu. Bata artinya bermalam. Berarti baitun adalah tempat bermalam. Nah, cuma karena sudah dibakukan menjadi bentuk baku, maka tidak boleh lagi baitun disebut mustaq. Meskipun hakikatnya adalah isim mustaq alias kata pecahan. Itu asal usulnya. Karena sudah diresmikan, disahkan dalam suatu perda, ya, perda nomor sekian ibaratnya ya. Perda nomor sekian ibaratnya, maka lafaz baitun semenjak diartikan rumah bermaksud bangunannya, maka lafaz baitun tidak boleh lagi disebut bentuk pecahan. Meskipun hakikatnya punya asal kata bata yabitu. Ini contoh sederhananya. Nah, ini contoh dua kata yang memang beda lafadznya dan memang kasusnya nggak bahas mau di sini ya. Sekedar contoh saja bahwa ada dua katanya rumah, yang satu manzilun, yakni kata yang bentuk pecahan, yang kedua berbunyi baitun, kata yang bentuk baku. Nah, sama di sini jarbun, kata bentuk pecahan, gara-gara kemasukan wawu berubah artinya dan berubah jadi kata benda fisikal. Artinya kaos kaki. Maksudnya bahwa kata yang bentuk pecahan itu ada beberapa dalam bahasa Arab yang boleh dimasuki wawu supaya dalam tanda kutip ya dipaksa berubah artinya. Contohnya ini jarbun, dipaksa dimasuki wawu supaya dipaksa pula diartikan kaos kaki. Udah,
Ini contoh kasusnya manzilun dan baitun, jarbun dan jaurobun. Ada lagi? Silakan dibacakan. Pertanyaan kedua, Ustaz. Huruf wawu nomor 34. Wawu hamzi. Ya. Di situ kan disebutkan hamzah yang bertengger pada wawu, nisa'u. Apakah ada syarat bagi isim yang dinisbati? Misal huruf awalnya harus berharokat domah seperti contoh itu, Ustaz. Iya. Bentar ya. Saya buka definisinya. Nah, lihat di layar ini. Jadi nama lengkapnya adalah wawu hamzi fil khotti. Fil khotti di dalam khot, apa khot dalam tulisan. Jadi wawu hamzah. Wawu tempat bertengger hamzah. Nah ya. Nah, sekarang ada apa ya? Ini kata jika. Jika hamzah tersebut ya berada di tengah lafaz. Tengah lafaz. Jadi kalau ada suatu kata yang akhiran hamzah dan kata tersebut ingin dibaca wasol, contohnya, ya, contoh aja, contohnya, betul hamzahnya berharokat doma, betul. Bentar ya, saya buka layar kosong aja. Nah, lihat di layar, bentar ya. Saya tulis misalnya loh ya, yuk minuna. Contoh lagi, Allahu yastazi'u bihim, yastazi'u. Nah, contoh lagi, yas'alunaka, yas'alunaka. Misalnya loh ya, misalnya aja. Yas'alunaka, yas'aluna misalnya aja. Yas'aluna. Nah, ingat bahwa hamzah itu adalah huruf yang bebas. Bisa sendirian, bisa bertengger di atas alif, bisa nempel di bawah alif, bisa bertengger di atas wawu, bisa bertengger di atas ya, itu bebas. Nah, sekarang kapan bertenggernya, kapan tidak, ada kaidahnya. Lihat contoh di layar. Tulisan yuk minuna, kenapa ya yuk? Hamzahnya kok di atas wawu, karena sebelumnya doma. Nah, berikutnya yastazi'u. Kenapa ya hamzah di atas ya? Karena sebelumnya kasroh. Sebelumnya. Nah, kenapa ya yas'aluna hamzahnya di atas alif? Karena sebelumnya fathah. Yas. Jadi kapan hamzah di atas alif, kapan di atas wawu, itu menyesuaikan huruf sebelumnya, huruf yang hidup loh ya, bukan sukun. Huruf sebelumnya bunyinya apa? Kalau A intonasi A, maka hamzah di atas alif. Karena U doma intonasi U, maka hamzah di atas wawu. Nah, karena yastazi'u zaknya kasrah, hamzah bertengger di atas ya, menyesuaikan. Udah. Sedangkan lafadz nisaun ya, nisaun kan kata benda. Ya. Kalau yuminuna kata kerja. Lah kalau kata kerja, maka hamzahnya menyesuaikan. Kapan di atas alif menyesuaikan bunyi lafadz sebelumnya hidup. Yuk minuna yaknya doma, hamzah pakai wawu. Yastazi'u zaknya kasroh, hamzah pakai ya. Yas'alu yaknya fathah, hamzah pakai alif. Ini kalau kata kerja. Sedangkan nisaun ya, nisaun atau wajah ya, nisau. Loh, kenapa hamzah doma? Kan nggak ada huruf sebelumnya doma. Itu berlaku kalau kata kerja. Yuk minuna yaknya doma, hamzah pakai wawu. Sedangkan nisau ini kata benda. Nah, kata benda yang setelah nisau nggak ada kata benda lain yang disandarkan bersambungan dengan nisau, nggak ada. Kalau nggak ada, maka hamzahnya berdiri sendiri berbunyi u, nisau. Nah, tapi kalau disambungkan
Misalnya nisauhum, nisaukum, maka hamzanya dipangku oleh wawu. Misalnya dipilihnya wawu karena bermaksud wasol, sambung kata berikutnya, dan berharokat doma. Nah sekarang lah kalau misalnya nisaikum pakai min ya, min nisaikum. Lah kalau berbunyi bawah ya, terus bawah min nisaikum, karena gara-gara ada min nisaikum misalnya loh ya, nisaikum, min nisaikum ya, min nisai seperti ini ya, min nisaikum ada dua pilihan, boleh min nisaikum hamzanya tetap sendirian nisai ya, boleh seperti ini, boleh dibantu pakai ya. Nah dari dua pilihan itu yang abdolnya adalah hamzanya berdiri sendiri ya. Ini mengenai tentang karakter kita, spesifiknya bahas wawu, makanya saya contohkan yang ada wawunya, yang berbunyi doma. Jadi malah sekarang kalau nemu kata kerja di Al-Quran, ada hamzanya bertengger di atas apa itu, bisa dipastikan. Ini juga salah satu kaidah untuk memudahkan kita kalau membaca Arab gundul ya, Arab yang nggak ada harokatnya. Misalnya loh ya, wawu, di atas wawu ada hamzah, mim, nun, wawu nun. Apa bacanya Arab gundul ini? Meskipun kita nggak tahu baca lengkapnya, minimal sudah ada punya modal. Apa modalnya? Ya pasti doma. Dari mana taunya? Karena hamzah di pangku wawu. Nah itu sebagai modal utama. Sudah tahu yaknya doma. Gak mungkin ya, gak mungkin yi, pasti yu. Ini contoh. Jadi ilmu tentang hamzah di tengah-tengah kata kerja juga menjadi modal bagi kita untuk membaca Arab gundul. Contohnya ini, ya, wawu berhamzah. Yaknya pasti doma. Ini contohnya. Ada lagi? Silakan dibacakan. Baik, pertanyaan ketiga Ustaz. Untuk wawu nomor 31, wawu bimakna au. Apakah ada contohnya di Al-Quran Ustaz? Jadi ini saya contohkan dalam 31 ini ya, dalam ilmu kaidah ilmu nahwu, al kalimatu salan wa'in, ini contohnya. Nah di Al-Quran ini boleh nih sebagai PR ini yang saya ketahui di Al-Quran itu adanya bersifat penafsiran. Ya ini apa? Maaf ya, ayat yang kontroversial itu, yang penafsiran berbeda itu mengenai menikah 2, 3, 4 itu maksudnya ya. Masna wasulasa waruba'a itu masalahnya. Jadi itu penafsiran. Jadi para mufasir menafsirkan dengan ilmu ini tentunya. Ada yang anggap ini wawu bermakna au. Ada yang anggap wawunya tetap atof dan. Nah, ntar ya, saya buka contoh di Al-Quran. Jadi mengenai menikah itu, masna, satu ya, masna wasulasa, benar ya, wasulasa waruba'a. Nah, masna wa sulasa waruba'a. Udah ya. Ini contohnya wa. Ada mengartikan dan ya. Menikah, maaf ya, 2 dan 3 dan 4. Ini ya. Maaf ya, ini contoh aja penafsiran. Karena dengan dan maka berkesan mengoleksi 2 dan 3. Oh, berarti 5 dan 4. Oh, berarti 9. Seperti itu. Ini contoh pertama. Yang kedua, ada mengatakan double dan tapi atau 2 dan atau 3. Ya, 3 dan atau 4. Dari dan atau. Ada mengartikan atau saja 2 atau 3 atau 4. Ini masing-masing para mufasir berbeda mengartikan wa di sini ya. Ada mengartikan dan, ada mengartikan atau,
ada mengartikan dua-duanya, dan atau. Nah, ini bersifat penafsiran. Nah, makanya karena hanya penafsiran, maka sengaja saya contohnya nggak milih ini. Saya milih dari kaidah namu saja yang sudah pasti. Yang sudah pasti. Jadi silakan kita buka berbagai kitab tafsir tentang surat An-Nisa ini. Masna wa sulasa wa ruba'a, itu berbeda mufasir, berbeda memahami wa di sini. Karena apa? Beda sudut pandangnya, berbeda status wa di sini, artinya ada mengartikan dan, ada mengartikan atau, ada mengartikan dan atau. Tapi kalau dipahami dengan statusnya litaksim, pakai sin loh ya, pakai sin. Litaksim untuk pembagian. Nah, kalau pembagian maka wa artinya atau. Contohnya rincian. Ya. Kata di Al-Qur'an ada 3 macam. Nah, karena bicara macam maka terbagi ini dan ini dan ini. Maka wa bisa artinya atau. Sedangkan di An-Nisa tadi tentang menikah 2, 3, 4 itu tidak bermaksud pembagian. Ya. Baru bagian. Makanya saya langsung kesimpulan bahwa di Al-Quran saya belum nemu contohnya tentang wawu yang diartikan atau belum nemu. Nemu tadi cuma penafsiran tentang 2, 3, 4. Menikah 2, 3, 4 itu masih penafsiran, belum pasti terjemahannya. Makanya saya sendiri masih merasa belum nemu. Nah, silakan boleh tanya ustadz yang lainnya yang sudah menemukan contoh di Al-Quran. Silakan dimasukkan dalam contoh nomor 31. Untuk melengkapi materi ini, silakan boleh dimasukkan kalau sudah ada contohnya, menemukannya. Itu dari saya keterangannya. Ada lagi yang lainnya? Terakhir Pak Ustadz. Boleh. Ini agak menyimpang tadi karena ada logat-logat itu dialek ya. Mengenai dialek, ada orang yang membaca ta'awud dengan a'udzu billah gitu misalnya. Apakah bisa merubah makna? Oh, gitu. Ya. Ini kalau bicara dialek itu, maaf ya, bicara lidah ya. Bentar ya. Nih. Jadi bicara lidah, ya. Bicara lidah. Jadi 7 macam ini, perbedaan 7 macam itu ya, ada beda pengertian melafatkannya. Yang kedua beda pengertian pengertian lidah melafatkannya. Yang kedua beda pengertian panjang pendeknya. Yang ketiga beda pengertian tebal tipisnya. Yang keempat beda pengertian diseret tidaknya. Contoh lah ya, contoh. Jadi maaf ya, misalnya orang Jawa misalnya, ketika orang Jawa berbunyi Rabbil Alamin, maaf ya, contoh aja loh ya, Rabbil Alamina, ya, Rabbil Alamina, ini karena bilang itu sudah belajar bertahun-tahun, susah makhrajul hurufnya, tetap berbunyi Rabbil Alamina, ya sudah, nggak usah disalahkan, dimaklumi aja. Memang lidahnya biasanya ngalamin, bukan alamin. Ini contoh sederhananya. Maaf ya, contoh orang Bali ketika baca tabat yada, ya, tabat dibaca tabat misalnya. Kalau memang dia sudah berusaha belajarnya susah juga, dibaca tabat, ya sudah dimaklumi. Contoh lagi, maaf ya, orang Sunda misalnya fazada dibaca pajada, ya sudah, nggak apa-apa kalau sudah berusaha seperti itu. Kalau bicara logat, bicara lidah loh ya, lidah ya. Contoh yang paling nyata, orang Mesir. Dalam bahasa Kipti orang Mesir itu ketika membaca ja'ala misalnya, alladzi ja'ala lakum, itu mereka itu membaca ja'ala yang harusnya berbunyi ja ya, ja, itu mereka pakai ga'ala. Ya, ga'ala. Jadi kalau mereka nggak belajar makhrajul huruf dengan serius, tetap terbawa logat ga'ala. Karena dalam bahasa suku Kipti, ja'ala dibaca ga'ala. Nah, ini contohnya. Ya, kalau bicara logat, itu bicara lidah orang. Nah, kalau lidah orang berarti kalau sudah maksimal belajarnya memang segitu bisanya, ya sudah dimaklumi. Ya.
Sudah dimaklumi, ya. Allah Maha tahu bagaimana Allah menilainya usaha maksimalnya itu. Intinya adalah kita jangan dulu menyalahkan bacaan orang sebelum kita tahu orang itu sudah belajar apa belum ya. Oh sudah ini, ternyata sudah susah. Ya sudah, mesti dipaksain, susah memang. Ya. Ini sederhana saja. Udah ya, kok bicara logat, bicara lidah. Tapi mengenai Qiraatu Sab'ah itu bicara seni. Bicara seni. Contoh ya, contoh. Ntar ya, saya buka di layar. Contoh ini nih. Nih. Al-Baqarah 24. Ya. Saya baca masalah sodako ini. Jadi dalam bacaan kiroat itu seorang qori membaca ri'a an-nasi. Ri ketemu a, ri'a a. Boleh dirubah ri'a pakai ya. Ri'a an-nasi. Kenapa boleh? Seni. Nggak merubah arti. Ya. Entah si qorinya memang nggak bisa baca a, ri'a a nggak bisa, maka si qorinya mengutip kiroat dari imam tertentu yang itu logatnya pakai ya. Nah, karena bangga dari suatu lomba musabaqah MTQ, kalau si qorinya itu memasakkan diri pakai ri'a an-nasi takut salah, maka pengen penyelamatan diri, maka memakai bacaan imam tertentu yang pakai ya, ri'a an-nasi. Itu boleh. Karena bermaksud seni baca. Karena pertemuan ri'a diganti ria itu boleh. Makanya dalam Islam, apa sih ria? Ingin dilihat manusia. Jadi kata-kata ria, asnya dua hamzah, ri'a. Ri'a. Kan susah kan baca ri'a. Makanya boleh diganti ria. Ini satu ya, contoh mengenai logat bacaan. Contoh terakhir, uswatun hasanah. Saya buka ayat berikutnya. Pertemuan fi Rasulillahi uswatun hasanah. Seorang qori, entah lagu apa namanya, saya nggak tahu, silakan tanya ahlinya ya. Dalam waktu tertentu, itu boleh uswatun diganti iswatun boleh. Kenapa boleh? Karena hamzanya kasro, maaf ya, haknya kasro, pertemuan hi, intonasi i ketemu itu boleh. Fi Rasulillahi iswatun hasanah itu boleh. Tulisannya lil Rasulillahi uswatun, hi uswatun diganti hi iswatun boleh, tentu ada dasarnya. Ini bacaan ikut imam apa dari 7 itu. Nah, apa nama langgam bacaannya lagunya? Silakan tanya ahlinya. Karena saya nggak tahu nama lagunya. Karena saya mendengar seorang qori membaca ini. Rolillahi iswatun hasanah. Nah, karena kita barangkali, maaf ya, kita barangkali tidak paham ilmu kiroat, ketika ada siaran langsung MTQ di televisi, terus kita nyimak di rumah sebagai penonton, buka Quran, menyimak qori'nya. Nah, ketika seorang qori baca surat ini, ayat ini, dia baca fi Rasulillahi iswatun hasanah. Nah, kita bilang, oh salah itu. Nah, bagi si jurinya, oh benar itu, karena lagunya ini. Coba lagu yang lain, nggak boleh dirubai. Nah, bagi juri justru benar dirubah iswatun. Bagi kita yang nggak tahu ilmunya, hanya bisa, salah itu, memalukan, di shooting, live, masa salah baca Qurannya, qori lagi, dibaca iswatun. Masa nggak bisa bedakan mana us, mana is. Nah, karena kita nggak tahu ilmunya, hanya bisa menyalahkan. Bahwa dalam lomba itu, menurut si juri, justru benar pakai iswatun, bukan uswatun. Kalau lagunya seperti itu. Ini contoh saja. Oh, berarti seorang qori niatnya merubah-rubah panjang pendek, niatnya merubah a jadi i sebatas seni baca, tidak bermaksud merubah Al-Quran. Contoh terakhir, ini terakhir terus ya. Ini paling terakhir ini. Nah, ini contohnya ya, terakhir ini. Lihat garis sebelah kanan warna merah. Amintum. Misalnya surat Al-Muluk, ini saya kutip dari bacaan tadi ya, sama ya. Baca tadi, Imam Bulbul tadi. Ketika Ibnu Katsir baca berhenti, wa ilahin nusur, berhenti karena wakaf, maka dua hamzah pertemuan ini oleh Ibnu Katsir itu dibaca diseret. Amintum diseret. Amintum bukan aa tapi amintum diseret. Ya. Jadi ada dua pilihan.
Kalau dibaca waqaf, misalnya wa ilahin nusur, karena berhenti, nggak dibaca sambung, maka tulisan AA dibaca seret. Jadi A yang pertama dibaca panjang, seakan-akan hamzah kedua tidak ada hamzahnya, tidak ada fathahnya, hanya alif dibaca panjang. Amintum diseret. Amintum. Jadi seperti matobi. Amintum itu bacaan Ibnu Katsir. Ya. Bacaan imam yang lainnya tetap Amintum. Ini contohnya. Jadi Ibnu Katsir atau tadi Imam Bulbun tadi ketika beliau baca sambung, nusuru hanya diganti wa. Nusuru wa amintum. Tapi ketika beliau baca waqaf berhenti, wa ilahin nusur, A-nya tidak diganti wawu, tetap A, tapi diseret jadi matobi. Amintum. Seperti itu. Ini contoh saya ngutip dari bacaan dari Imam Kunbul ketika baca waqaf maupun baca wasal atau berhenti. Imam Kunbul ngutip dari Imam Ibnu Katsir. Ini contoh bacaan tadi Al-Muluk 15-16. Itu dulu ya hari ini, maaf. Karena sudah selesai serinya yang keempat terakhir. Insya Allah kita jumpa lagi pada hari yang lain, hari Kamis, di tema yang lainnya. Hal yang perlu ditanyakan lagi, karena disingkat boleh berlanjut ke grup kita masing-masing. Demikian dari saya menunggu kiriman dari saya, filenya maupun file rekamannya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Nah, sama-sama. Syukron.